Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita akan merefleksikan kepada firman Tuhan dengan tema menderita karena berbuat baik. Teks firman Tuhan 1 Petrus 3, 13-18. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti. Dan janganlah gentar, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi ia telah dibangkitkan menurut roh. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, menderita karena berbuat baik bukanlah perbuatan yang mudah, dan lebih sulit lagi apabila keadaan kita yang sedang mengalami kesulitan atau penderitaan kemudian mau menderita bagi orang lain. Kadang-kadang kehidupan memberikan kita sebuah tantangan, kehidupan memberikan kita sebuah kesempatan. Saat kita menderita, kemudian di depan mata kita ada orang menderita, maka kita akan menolong orang itu walaupun keadaan kita saat itu sedang menderita. Dan kita benar-benar sulit untuk dapat memahami iman Kristen semacam itu. Atau sebaliknya, kadang-kadang ada orang lain mungkin menyulitkan saudara untuk menjadi seorang Kristen sejati, yaitu menghalangi saudara untuk menolong orang lain yang menderita. Sebagai orang Kristen, ketika berpegang teguh pada iman kepada Tuhan, ada saatnya kita mengalami intimidasi dan disalahpahami. Namun ayat ini mengingatkan kita untuk terus berpegang teguh dan membela apa yang kita tahu sebagai kebenaran. Ayat ini tidak mengatakan bahwa jika saudara menderita demi kebenaran, saudara akan diberkati. Sebaliknya, ia mengatakan bahwa penderitaan demi kebenaran itu sendiri merupakan suatu berkat atau suatu kebahagiaan. 14b mengatakan begini, janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Kita bisa lihat dalam Yesaya 8:12b. Artinya janganlah kamu menyerah, janganlah kamu takut menyatakan kebenaran. Kebenaran sini adalah kebenaran yang absolut, bukan subjektif. Di dalam Matius 10:28 silakan kita baca. Kita tidak boleh takut untuk membagikan Injil kepada orang lain. Dan saat kita memberitakan Injil, haruslah dengan lemah lembut dan rasa hormat, bukan dengan paksaan atau sarkasme, sehingga orang lain merasa dipahami dan Injil yang kita sampaikan bisa tersampaikan. Yesus adalah contoh utama penderitaan tanpa pembalasan. Tuhan Yesus telah menderita satu kali saja karena dosa manusia kepada Allah. Kematian Tuhan Yesus untuk membawa saudara kepada Allah. Sebagai menutup refleksi kita pada hari ini, maukah saudara menyerahkan pencobaan dan rasa sakit saudara dan penderitaan saudara ke tangan Tuhan yang hidup? Buatlah komitmen untuk berbuat benar dalam penderitaan saudara. Ubahlah perspektif saudara dari mengasihi diri sendiri menjadi berbuat sesuatu kebenaran demi orang lain. Berkomitmenlah pada diri saudara di bawah tangan Tuhan yang perkasa. Dia akan menuntunmu dalam melakukannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua.